selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin pastel isi kentang kari ayam. Bahan-bahannya simple banget. Ada bumbu kari, saya pakai keluaran Indofood, 27 gram susu bubuk, setengah siung bawang bombay, 130 gram daging ayam yang sudah matang. Kalau kurang kuning nanti ditambahkan bumbu kari atau kunyit bubuk juga boleh. 500 gram kentang yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Yuk teman-teman, langsung saja kita bikin. Masukkan kurang lebih 2 sendok makan margarin. Masukkan bawang bombay yang sudah diiris-iris. Lalu masukkan ayamnya. Kemudian kentang. Bumbu kari instan, kemudian masukkan 2 saset susu bubuk. Susu bubuknya ini pakai 2 saset ya teman-teman, 27 gram dikali 2, diaduk dengan 1 gelas air. Jadi susu bubuknya 54 gram ya. Kalau punya kacang polong ataupun wortel bisa ditambah. Jadi semuanya itu sesuai selera ya teman-teman. Biar warnanya tambah kuning, saya akan tambahkan bubuk kari. Curry powdernya seperti ini. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan lada bubuk. Nah, ini tepung terigu 3 sendok makan. Ini tepung terigu 3 sendok makan yang saya larutkan dengan kurang lebih 3 sendok makan air. Masukkan. Kemudian diaduk sampai mengental dan matang. Enak banget, barusan saya cobain. Mantep, simple, enak dan Baiklah, ini sudah matang. Saya matikan kompornya, kemudian didinginkan. Setelah ini saya akan bikin kulitnya. Untuk kulitnya saya akan mencampur dengan chopper CH200 dari Mitoshiba. Chopper ini bisa menghaluskan daging, kemudian mencampur bahan-bahan mentah untuk membuat kue dan roti. Nah, ini ada tepung terigu protein sedang 250 gram. Kemudian 300 gram tepung terigu protein rendah. Putar dulu ya biar tercampur. Kemudian 140 gram margarin, kemudian tambahkan 3/4 sendok makan kaldu bubuk, 3/4 sendok makan garam, 2 butir telur ayam, siapkan air es. Nanti kalau adonannya kurang lemes, baru nanti akan saya tambahkan air es.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Ini tadi saya siapin 150 ml. Ditutup lagi dan diputar lagi. Update ya teman-teman, pemakaian air di resep ini hanya kurang lebih 80 ml. Kalau sudah cukup di stop dan mengaduknya cukup rata saja. Ini sudah selesai, saya akan tuang ke tempatnya. Baiklah, untuk pembuatan pastel kita nggak usah ngaduk-ngaduk terlalu lama ini karena ini bukan roti. Setelah ini akan saya tutup dengan kain bersih dan didiamkan kurang lebih 30 menit. Sudah jadi seperti ini. Sekarang saya mau goreng-goreng sebagian. Goreng dengan minyak tidak terlalu panas supaya dia tidak melembung-melembung atau bulat-bulat di atasnya. Tapi kebalikannya ya teman-teman, kalau teman-teman mau tekstur yang bulat-bulat, yang pecah-pecah di atas itu, masukinnya pas minyaknya panas. Mateng, saya mau angkat ya. Gorengannya cantik kan, tidak berminyak. Untuk tahap berikutnya, kalau mau menggoreng, ini dimatiin dulu kompornya sampai minyaknya tidak terlalu panas, baru dimasukin pastelnya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini minyaknya tuh nggak ikut, dia langsung turun ke bawah. Nah, untuk yang belum digoreng, ini ada sisa sedikit. Saya mau simpan di dalam kulkas. Caranya menyimpan harus jaraknya jangan terlalu dekat ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya dibuka, dia nggak nempel. Kalau udah nempel satu sama lain tuh sobek, susah untuk dibenerin. Nah, seperti ini saja, langsung disimpan di dalam freezer. Baiklah teman-teman, ini yang sudah digoreng dan ini yang masih mentah. Sekarang saya mau simpan di dalam freezer. Nah, kalau sudah beku nanti saya akan pindahkan ke dalam tempat wadah udara seperti Tupperware atau lock and lock dan sebagainya. Nah, setelah beku, ini sudah saya angkat dari freezer. Ini benar-benar beku ya, benar-benar jadi es. Setelah ini kalau mau digoreng, didiamkan dulu di suhu ruang sampai dia tidak beres, baru siap untuk digoreng. Sampai di sini dulu ya teman-teman, resep pastel renyah ala saya. Ini adalah resep untuk yang kesekian kalinya. Tips dari saya adalah, pertama, mencampur adonan itu tidak perlu sampai kita mencampur seperti membuat roti. Jadi cukup rata saja, setelah rata baru di stop. Yang kedua,
percampuran antara tepung terigu protein sedang dan tepung terigu protein rendah itu akan menghasilkan pastel yang renyah dan tidak terlalu berminyak kalau digoreng. Recommended banget teman-teman, ini pastelnya renyah banget. Ini adalah resep yang kesekian kali yang pernah saya buat. Walaupun sudah kering, walaupun sudah dingin, dia tetap renyah. Selamat mencoba. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke sosial media yang teman-teman punya. Teman-teman juga bisa follow di Instagram saya bersama Estepiani. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya. Subscribe itu gratis. Terima kasih.